Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita Untung. Seperti biasa ya, kita selalu nih untuk channel kita selalu menyebarkan hal-hal yang bersifat cinta. Nah, makanya supaya kalian juga selalu mendapatkan cinta, boleh langsung subscribe dulu aja di channel kita di Cerita Untung, nyalain lonceng kalian dan pastinya bisa share juga ke teman-teman kalian. Nah, seperti teman-teman tahu ada playlist kita mengenai diaspora. Yaitu kalau jodoh nggak kemana ya. Beberapa negara udah kita wawancara bagaimana kehidupan mereka, bagaimana di keluarganya, ada shock culture apa enggak gitu ya. Jepang udah, Prancis udah, Jerman udah, Rusia udah, Palestina udah, kayak berbagai negara hampir ya. Mesir ya? Juga udah. Mesir udah. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan ke suatu negara yang banget, Masya Allah. Ini tempatnya tempat favorit kita juga sebenarnya ya. Nah, sebelum kita langsung ngobrol sama... Udah ditelepon aja dari negara mana itu ya, Bang? Jadi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu profilnya berikut ya. Oke, saya angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ¿cómo estás? Apa kabar teman-teman Cerita Untung? Ketemu lagi di episode Kalau Jodoh Nggak Kemana. Kita kenalan dengan pasangan Palembang Prancis yang kini tinggal di Swiss, tepatnya di Zurich. Ada Verete Family, Mbak Atia dan juga Mas Hervé. Selain beda budaya dan negara, ternyata Mbak Atia dan Mas Hervé ini terpaut beda usia 5 tahun loh. Dan berawal dari pertemuan mereka di satu perusahaan, kini mereka sudah menjalin rumah tangga 20 tahun lamanya. Ternyata mereka ini adalah salah satu jemaah dari Ustadz Aal di Swiss teman-teman, dan sering mengikuti kajian loh. Masya Allah, lalu apa sih yang membuat Mas Hervé jatuh cinta dengan wanita asal Palembang ini? Bagaimana Mas Hervé juga yakin untuk menjadi seorang muslim? Eits, nggak cuma kenalan sama mereka aja, kita juga bakal lihat suasana rumah di Swiss nih teman-teman. Masya Allah, indah sekali. Nah, kira-kira berapa biaya hidup di sana ya? Yuk kita cari tahu cerita lengkapnya sekarang. Jangan lupa subscribe dulu channel Cerita Untung. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia pasangan kita dari Swiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada Verete Family. Nah, ada Mbak Atia dan juga Hervé. Monsieur Hervé. Monsieur Hervé. Kalau Monsieur Verete. Monsieur Verete. Ya, kalau panggil RV aja. RW, RW itu gitu. Singkatannya, ya. Namanya juga kita belum. Iya, namanya kita masih amatiran makanya, ya. Waduh, Mbak Tia, terima kasih ini berkenan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol nih sama RW. Itu bagaimana keadaan di sana? Terima kasih juga ya udah diajak nih, diajak ngobrol-ngobrol. Keadaan di sana apa nih? Keadaannya baik-baik aja. Di sana berarti masih summer ya? Masih panas. Sekarang ini 31. Tapi sempat ngalamin heat wave juga nggak? Kayak di Eropa lainnya kan ngalamin tuh heat wave. Kemarin kita lagi yang heat wave-nya itu lagi di Jakarta. Oh, lebih panas lagi gue di Jakarta mah. Tapi ya santai. Enggak. Lebih panas di sini. Sampai 40 ya? 40. Oh, RW bisa ngerti kalau kita ngomong bahasa Indonesia ya? Ngerti dikit-dikit. Dia nggak pernah kerja di Indonesia. Oh gitu. Bahasanya apa kalau di Swiss kan? Kalau nggak Jerman, Prancis. Kalau nggak Inggris. Spanish. Ya. Spanish. Inggris. Inggris udah ngomongnya bukan Inggris. So, Atri. Combien de langue? Gombi malu. Udah. Combien de langue? Ya, je peux parler un petit peu seulement. Un petit peu. Petit. Mbak Atia sama Hervé udah berapa tahun menikah? Dari tahun 2002. Berapa tahun tuh? Ya. 2002.
20 ya? Oh 20. Oh berarti 20 tahun. Oh. Tapi penasaran nih saya sebenarnya. Ini kan Mbak Tia kan dari Indonesia. Terus RW itu di aslinya mana sih? Prancis atau apa? Tadi katanya sempat Prancis. asli Prancis. Nah, Di Prancis. Timur. Di perbatasan juga, perbatasan Jerman Swiss. Nggak jauh. Oh, di kota apa itu deh kalau di situ ya? Belfort. Benfort. Bapak tahu Pak? Nggak ada. Jadi suasananya kita juga di Keso juga nggak ngerti, nggak paham. Kalau Strasbourg, tahu nggak Strasbourg? Strasbourg tahu. Pokoknya daerah-daerah Alsace lah. Oh dari situ kan dekat berarti ya. Kan Strasbourg bukannya di Jerman ya? Iya kan tadi perbatasan Jerman Oh Pak. iya oke. Di situ berarti. Jerman dan Swiss. Iya. Oh, kok nah kita ketemunya di mana? Kok bisa? Kalau Mbak Tia orang mana? Saya secara biologi orang Palembang, tapi lahir di Jakarta jadi. Oh, gitu galau. Darah Sungai Musi mengalir. Nak mano-mano wong Cuko kita. Palembang lah lewat Galo itu. Cuko lewat Galo. Siko bagi dua. Siko bagi dua, tidak kenyang juga makan tahu kalau. Siko bagi dua, kate. Palembang itu ini ya. Nah, kemana baik pacar? Apa selem dimakan? Bener. Sekarang kita tanya sama Agve nih gitu kan. Agve, how you guys met anyway at the first place? We met in France actually. In the office. In the office. Atia was awarded a scholarship to come to Europe, to France actually, to after the master degree to continue studies in France. And during these studies, she had to have somewhat 6 months as a training in a French company, and this is where we met. So you work there? Yeah, I was actually working in this company, and this is where we met. Oh, jadi Mbak Tia tuh pacaran sama bosnya dulu barang. Enggak, lain. Bukan. Kita sama-sama equal. Kan gini, jadi dulu aku memang kerja di perusahaan yang sama tapi di Jakarta. Oh, jadi memang ditugaskan ke Prancis gitu. Enggak, tapi enggak ditugaskan. Jadi pada saat aku dapat beasiswa dari pemerintah Prancis untuk ambil S2 seperti MBA, terus aku kan disuruh training. Jadi karena udah kenal, di sana juga enggak segampang itu untuk job training ya, orang mahasiswa gitu job training kalau di perusahaan-perusahaan besar kalau kita tidak punya kenalan. Nah, karena aku kerja udah lama di Jakarta dan aku banyak temen, jadi tinggal angkat telepon, gue mau training nih gitu. Jadi dimudahkan lah gitu ya. Dimudahkan, malah dapat mobil lagi. Waduh. Enak banget. Masih ada lagi nggak kayak gitu? Saya mau sih. saya dulu di sana susah hidupnya. jadi tiap weekend, jadi mulai Jumat nanti baru dibalikin Senin pagi dapat mobil. Ya nggak apa-apa juga kali ya. Sih, tetap aja ya. Tapi kenapa dari berbagai negara yang ada, kenapa pilihannya di Prancis? Nah, itu jodoh. Nah. Karena kan aku juga di kantor kan ada berbagai macam negara kan, waktu di Jakarta pun gitu kan. Terus ya nggak tahu deh, tapi yang lucunya memang kayaknya sudah jalannya ya, semua itu serba mudah gitu loh. Dapat beasiswa, terus ya training, terus ketemu, terus kita cuma kenal 3 bulan langsung married. Ya Allah, keren banget. Cepet banget. Nah, ini nih keren nih story-nya nih. Kenapa? Kan kita bukan ibaratnya kalau kata kasarnya bukan beli kucing dalam karung kan. Kita udah kenal secara apa ya? Kita tahulah ini dia seperti apa gitu kan di kantor gitu. Jadi kan lebih mudah. Nah, kita tanya suaminya nih ya. Agve, how's the love story begin? What do you want to hear? Everything. So when the first time you met her, what is your first impression? In what occasion? Actually, this is not the first time I met Ati.
she already visited, I think 1 year or 2 years back. 2 years back. Oh, Waktu itu aku bisnis trip ke Paris. Sebenarnya sih aku bisnis trip ke Paris sama temen juga, sama kolega juga gitu. Terus yang satunya aku bilang, aku mau ke Belfort. Ngapain nanti? Biar kenal-kenal teman-teman yang di Belfort gitu. Jadi komunikasi itu kan lebih enak kalau kita ketemu face to face kan. Terus aku enggak, ya udah aku stay, kamu balik aja ke Indonesia gitu kan. Terus aku stay, aku ke Belfort gitu. Oh, Ini jadi ada papasan. Aku sama bosnya dia kan gitu. Oh, tapi selama 2 tahun itu, kan sempat papasan tuh. Sempat ada terjadi conversation nggak sih di antara? Ada listrik nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sekali nggak ada. Tapi lucunya waktu aku bikin, padahal dia nggak ikut dalam meeting ya. Pas aku bikin meeting report, kok aku tulis nama dia gitu loh. Terus aku ingetnya baru buka file, loh kok ada nama, ngapain nulis nama dia gitu, padahal dia nggak ikut meeting kan. Aku hanya sama bosnya, terus sama yang in charge untuk Indonesia kan gitu. Jadi siapa nih? Sama dia. Jadi siapa yang suka duluan? Between you two, which one is got a crush first? Say again? Yeah, between you two, who fell in love at the first time? Yeah. I don't think we can ask this question really this way. I mean the first visit, I remember that first visit, but it was a very fast visit because I was busy, so I could not actually spend some time with Adi and my boss at the time. So for some reasons, 2 years after, then she visited again. As part of the studies, and then she had to stay longer. Yeah, and this is where I think we really started to know each other, to spend some time together, and the relationship develops, I would say, step by step, because every day we had the opportunity to meet, to discuss, and to know better each other. So I think that's the way the relationship has developed really. It's not like from one day to the other, oh yeah, this is like my wife for the future. It's really a step-by-step meeting every day that we actually knew each other better, and we discovered that we had this, stronger relationship developing. Oh my! So how the love starts and grow at work ya. Dan itu di office. Dan itu tumbuh dengan sendirinya gitu ya, karena sering ketemu, akhirnya lebih sering diskusi tiap hari, jadi tumbuhlah tanpa disengaja gitu ya. Tiba-tiba butterflies itu ada gitu ya. Iya, orang teleponan. Pada saat itu dia sering bisnis trip kan kemana-mana. Aduh, pokoknya tapi teleponan. Yeah. Long business trips, so we had some time on the phone, and you know, I don't believe in a very sudden relation, like falling in love from day one, from the first minute. I don't really believe it. I think it's developing, and because you share, because you converse, you discuss, then you figure out that you have some common, I would say, interests. And then the relationship developed really this way. That's the way I'm seeing it. So it develops in 6 months, about 6 months. No, 3 months since. We are itu. We really spent some time very much tapi together. Tapi kita pas jadinya itu dari bulan September. Yes. Oh, jadi love needs process. Itu. Proses, So it took some months. Yeah. Tapi itu bisa dibilang kalian udah kayak status pacaran gitu, atau emang udah deket-deket aja kayak udah sama-sama tahu? Sebelumnya deket-deket aja sebelumnya, tapi pas September dari Mei ya, pas September baru jadi gitu. Jadinya jadian atau langsung married? Jadi ya udah jadi deket banget gitu. Udah mikirin untuk ke depan gitu. Untuk married, untuk punya anak, begitu deh udah mulai. Fathia, ini pertanyaan yang mungkin cukup banyak orang nanya juga gitu ya. Pertama, negara Prancis gitu ya, apalagi kita tahu Prancis itu kan emang
negara yang penuh cinta gitu ya, romantic city cinta, gitu ya. kan. Terus juga tapi terbilang bisa dikatakan bahwa Prancis itu banyak yang open relationship. Jadi mereka di situ ya hubungan gitu ya, tapi ya udah segitu karena memang di situ kan lumayan agak Maksudnya gimana ya? nggak semua suka menikah gitu? Iya gitu. Oh. Pandangannya kan lebih banyak yang ya udah yang penting gue having fun atau apa. Nah ini menarik gitu, karena kan saya taunya tadi Swiss gitu kan, ternyata backgroundnya sebenarnya Perancis dan ketemunya di situ juga gitu. Nah itu gimana akhirnya bisa memutuskan untuk serius Udah gitu, gitu? Arvinya tipenya juga yang kalau cinta tuh butuh proses gitu ya, beda gitu ya. Kayak Iya. kita pikir kan udah apa namanya? Soalnya kayak suka teman-teman udah tuh, gitu. teman-teman kita yang tinggal di situ rata-rata ya udah gitu, emang hidupnya ya santai gitu. Ya, karena aku kan juga udah umur kan pada saat itu. Jadi karir terus beasiswa, terus umur. Dia lebih muda dari aku loh. Oh ya? Berapa tahun? Dia lebih muda 5 tahun lebih malah. Oh gitu. Oh iya, nggak kelihatan deh. Nggak But kelihatan. I didn't know. Oh iya. Pas lagi akad nikah ya. Oh kamu ternyata lebih muda dari aku gitu. Ternyata. I didn't know because she was looking so young. Oh iya. She looks so young ya. Yeah, she looked very young, you know. Looks like 17 years. Ya. Maybe not, but at least 10 years. I think 10 years less. Yes, you can Yes. say. at least 10 Dulu years. sekarang pada tua. So dia ada di diskon 10 tahun lah ya, diskon 10 years. Karena aku juga udah berumur kan, terus aku pengen relation itu ada arahnya ya kan, bukan spend time for nothing gitu kan. Terus aku tanya, ini tujuannya kemana? Oh itu Wah, the point tuh gitu. yang Tino Plembang langsung duluan dia. Iya, tujuan baik. Tuh ya baik. Terus jawabannya apa? Terus aku tanya kan, ini mau kemana nih kita? Terus aku bilang, aku soalnya mau merit, terus mau punya anak, aku bilang gitu. Oh, udah ditegasin dari awal. Terus Udah Elvin itu apa dari tuh? awal, pokoknya arahnya harus ke situ. Kalau enggak ya udah ngapain gitu. Oh, oke. Terus Apa? RW gimana tanggapannya saat itu? Fine. Katanya sama. Sí, sama. Oh, Sama. emang niatnya emang ke situ juga ya? Oh, It was the time. I Iya, think it was nanti the memang mungkin tanya. Yeah. Oh, gitu. ya itulah So, kalau misalnya orang diperjodohkan ya, emang berjodoh ya gitu, dipertemukan lah gitu ya. So orang yang I'm tepat. wondering, Arve, how is Indonesian lady compared to any woman that you met on your life? You met many ladies from other countries or probably Yes. from France. Yeah. It's different kind. Probably she could be the first Indonesian lady, you know. So how is the difference? Well, if I would take maybe two main traits of character, I would say very joyful people, very positive, very optimistic. You know, this is maybe something which differentiates, I would say, Indonesian ladies from maybe the European world or maybe the American world. It's that you are very positive, very joyful people. Right, always smiley, very nice people. I would say if I would define the girls in Indonesia, that's what I would say. Yeah, that makes really much your differentiation. You are very positive and joyful people. Yeah. So what makes you love her then, and believe that she's your destiny? Yeah, I think this is one aspect of it. I think the fact that she's always very joyful, very positive, very smiley. She always tried to find the positive side on everything, which is very, very important. She's also very smart, I must say. Ati is very smart. I see. You know, when someone is smart, the face talks. Oh, It's got the face. You know? yeah. Someone is
yeah, you can read the smartness of someone on the face when the face is talking. Ati is very smart. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Itu ya, ternyata luar biasa nih ya. Yang dilihat dari Mate RW tentang Mbak Atia ini luar biasa. Pertama lihatnya, wah ini wanita yang smart banget nih gitu ya. Waduh. Nah, bagaimana respon keluarga Mbak Atia? Waktu Mbak Atia udah kayaknya nikah nih sama Arbe nih. Gitu. Respon keluarga saya, keluarganya Arbe apa keluarga aku? Mbak Atia dulu. Mbak Atia dulu deh. Oh, ya waktu itu kan aku masih kuliah ya kan. Terus ya maksudnya tinggal sendiri. Terus pas ceritanya sih waktu bulan Desember ya. Jadi baru relation kita 3 bulan, dia mau kenal dengan keluarga di Indonesia. Terus aku udah balik kan karena udah selesai sekolah. Terus pas dia mau kenalan, maksudnya mau kenal terus dicerita gimana, terus aku bilang aku mau balik lagi ke sana. Hah? Balik apaan katanya gitu, kok gini. Akhirnya kita dikawinin. Oh, karena Mbak Atia mau pulang, that's why langsung di-propose untuk langsung merit aja deh. Ini mah settingan Mbak Atia kayaknya, Dani settingan nih kayaknya biar kesini. Terus udah ya, terus kalau keluarga bilang, oh udah nggak bisa kayak gitu, kamu harus secara Islam dulu harus menikah, nanti terserah mau ngapain kayak gitu. Pokoknya secara Islam sudah sah gitu. Akhirnya dia kaget juga, harus masuk Islam, harus menikah. Adat pakai baju adat apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi nikah sama Om Palembang. Nah itulah emang. Berarti waktu itu nikah di mana tuh? Di Prancis atau di Indonesia? Di Jakarta. Hanya secara masuk Islam, menikah gitu. Terus kita mau ngurusin KUA, terus kayaknya agak ribet karena waktu kita juga nggak banyak kan. Harus balik lagi karena ada meeting keluarga di Prancis, jadi harus pergi cepat, terus ngurusin ini, minta ini, udah nggak usah deh. Pokoknya anyway aku bilang gitu. Penasaran sama Arbe ini ya. Before you met Mbak Atia, have you ever heard Indonesia before? Not so much, I must say. Not so much. Yeah, but I mean, if I look at my working experience, traveling experience before meeting Ati, I think most of my, I would say, experience was on the west side of the world. So I've traveled much more, of course, in Europe, but as well in the Americas. So that was more my experience at the time. Indonesia, yes, I knew Indonesia, but more like a traveler, meaning I knew the big place like Bali. Yeah, right? But Jakarta, it was just a name for me. I've never been to Jakarta before. I visited big cities in Asia, again, for business trips, like Kuala Lumpur, New Delhi, Bangkok, but never, I would say, for visiting as a tourist. I would say. So that was the first time you went to Jakarta with Mbak Atia? Oh yeah, with Ati, yes, absolutely. Dia udah 4 kali sebelum sama aku, dia udah 4 kali ke Bali. Oh, ke Bali aja tapi ya? Which I must say gave me a first impression of the way Indonesians are, even if it was a little bit, I would say, biased as we say in English, because Bali is, I would say, a bit different compared to the rest of Indonesia, I would say. Yeah. Karena tempat liburan lah. Iya, tempat turis ya. So so very limited experience with Indonesia before. Very limited. So that was the first time you met Mbak Atia's family as well, yeah. And then after you met the family and they asked you to marry her. So what do you want to say about that? Well, I think it went actually very fast, huh? Because, very fast. The purpose of the trip was also for that, because at the end of the day, in 2002 we were discussing with Ati the administrative situation. You cannot live either in Europe or in Indonesia without any paperwork. Right, you need your papers, and it's becoming a difficult, I would say, exercise if you want to each time be, let's say, compliant to the rules.
So the way to go was really to accelerate the marriage, the wedding. That was the sort of reasons for the first visit Indonesia, was to do that, because obviously the intention was for us to live in France at the time. Iya. Jadi maksudnya harus ada ini dari keluarga gitu, jadi harus gitulah dari keluargaku gitu untuk bisa merit gitu. Oh, tapi keluarganya Arve ikut ke Indonesia nggak? Enggak pada saat itu kan rencananya kan memang belum untuk merit. Belum merit emang. Oh iya. Mau ngurus-ngurus yang lain dulu kan. Keluargaku yang meminta begitu, keluargaku. Ya mau memang udah langsung lah pokoknya. Relation tanpa ada ya gitulah, hidup bersama itu nggak ada kan di keluarga. Iya. Harus resmi gitu ya? Resmi. Harus secara Islam aja ya, nggak secara sipil terserah gitu. Terserah kita ngapain, terserah, yang penting secara Islam sudah. Oh, itu emang sangat dikedepankan sekali ya di keluarganya Mbak Tia. Nah, terus gimana tuh Arve ketika datang gitu kan, mau kenalan terus ternyata disuruh nikah dan tentunya disuruh juga untuk yuk samakan gitu ya keyakinannya. Itu kan pasti double shock mungkin ya. What we were saying in French is that the objective was obviously first to meet the family. It's clear. Understand the environment where Ati grew, where she was educated, and sisters, brothers, close relatives. Then obviously you have the conversion to Islam to do. And I would say religious wedding in Jakarta. Artinya menikah gitu, religious wedding. So that was the main, I would say, the three main objectives for the trip in Jakarta. And then with that, we could actually move back to Europe and then get a wedding in Europe, what we call a public wedding or administrative wedding. Oh, berarti abis itu di Indonesia cuma untuk secara Islam aja, terus balik ke sana administratifnya, berarti langsung di. Iya, tapi agak jeda juga ya, agak 7 bulan lah setelah. Waduh, tapi unik juga ya. Hervé, when you went to Indonesia with your girlfriend and then you went back to Europe with your wives. Yes. You went. Kita nggak barengan datangnya. Nggak barengan? Enggak, aku duluan, terus dia menyusul. Oh, gitu. That's Tapi correct. balik. You're absolutely right. I came to Indonesia without a wife, and I came back with a wife. Yeah. Yes. So you got the souvenir. From a religious perspective, from an Islam perspective, yes, I did that. That's correct. Yes. Maksudnya secara Islam dia sudah membawa istri, tapi secara hukum di Prancis kan belum. Belum. Gitu ya. Jadi agak bingung ya mungkin untuk Arve mungkin bingung ya, karena kan kalau biasanya di sana ya semua serba sipil lah gitu ya, harus ada administratifnya dan lain sebagainya. Nah terus gimana nih selama perjalanan gitu ya? Berarti kan setelah ke Indonesia menikah, terus berarti kan langsung kembali ke Prancis. Itu langsung berdua atau pergi sendiri-sendiri juga waktu ke Prancis? Oh enggak, berdua itu. Setelah akhirnya resmi dengan Arve gitu, sempet gak sih ngalamin culture shock gitu? The differences, the culture differences gitu? Enggak, karena aku bisa bahasa Prancis. Oh, I see. Itu yang memudahkan ya. Berarti bahasa itu satu yang penting ya. Bahasa. Jadi aku nggak ada apa ya, komunikasi lancar dengan keluarganya, dengan ya gitu, nggak ada masalah gitu. Oh. Iya, kan katanya banyak yang bilang gitu kan, French guy is a romantic guy gitu. Aslinya gimana? Oh, ini. Contohnya apa? Contohnya? Apa sih itu? Aku juga penasaran. Kesel banget deh, tulisan-tulisan dia ya nggak di ini ya, di capture gitu loh, di screenshot kayak apa? Tapi nggak kepikiran tuh. Suka tulis. Iya, bagus banget deh. Pernah sempat aku temen ya, ada temen sama-sama kita training, cowok juga sih. Terus aku kasih lihat, ini, wih gila bagus banget nih. Orang Prancis yang bilang gitu ya. Oh, contohnya dong, bacain dong. Banget ya. Aduh, aku itu udah tahun 2002.
Enggak, itu kan 2002. Sampai sekarang masih romantis apa berkurang? Oh, sekarang sih nggak pernah tulis-tulis lagi. Tulisannya tulisan. Kalau sekarang kan ngomong. Iya, ngomong aja kan udah sebelah-sebelahan. Enggak, kali ada hari special day, surprise, apa candlelight dinner, apa gitu. Oh iya. Surprise. Ini pertama-tama ya. On the early marriage ya, it happens on the early marriage. udah santai, udah punya gue ini katanya. Masalahnya juga gini, kalau teman-teman kita gitu ya, surprise, misalnya pergi kemana, surprise gitu kan, kasih tiket. Kalau kita kan nggak bisa, harus apply di mana nih negara, harus apply visa dulu. Ketahuan. Iya, Ketahuan. Iya, benar susah deh itu, susah. Nah, tapi kalau sekarang Mbak Tia tuh berarti udah warga negara sana atau masih Indonesia sih? Oh enggak, masih Indonesia, aku nggak mau ganti. Oh, tetap. Nggak bisa dua warga negara? Nggak, karena kan kita nggak bisa dua, jadi kan aku harus pilih. Oh, tapi sekarang dulu kan di Prancis nih tinggalnya, sekarang udah pindah ke Swiss gitu? Sudah 10 tahun ya. Berarti berapa lama sempat tinggal di Prancisnya? Di Prancis dari tahun 2001 jadi sampai 2012, ya 11 tahun ya. 11 tahun. Oh, di Prancisnya? Di Prancis 11 tahun? Dari kuliah dulu kan. Oh. Jadi Mbak Tia ini saat hidupnya dia, kehidupannya itu hidup di mimpinya banyak wanita-wanita Indonesia. Pengen punya suami orang bule tinggal di Perancis, di Eropa gitu. Oh, enggak juga, salah. Aku justru maunya orang Indonesia tapi nggak jadi-jadi. Oh gitu? Malah sebenarnya Pas, jadi kan aku selalu sama orang Indonesia, padahal aku tuh di lingkungan kerjaan tuh orang-orang bule semua kan, orang luar, tapi aku nggak mau kan. Terus aku maunya tetap orang Indonesia karena masalah agama kan, males ya. Terus pas aku sekolah, pada saat itu umur juga udah lewat batas menurut aku. Terus aku mikir, ya udah deh, aku bilang gitu, kalau misalnya di sini ada yang senang sama aku tapi mau masuk Islam, tapi baik, udahlah aku terima gitu. Pada saat aku kuliah di Prancis. Udah ketemu RV belum? Belum. Oh, emang udah niat di situ ya, udah niat, ketemu lah aja. Kalau belum itu masih nutup hati kan? Akhirnya ketemu nih. Nah, aku akan membuka hati untuk orang lain lah gitu, bukan orang Indonesia. Oh. Okay, between you guys, RV, which one of you that more jealous to each other? Kalau enggak dia nggak bakalan bisnis trip terus kalau Iya. enak aja. Oh, jadi apa ya? So, I think Ati is the most jealous. Is there any some case that probably can be the example? Bukan masalahnya bukan jealous. Kadang-kadang dia terlalu baik orangnya. Oh. Baik sama orang. Jadi aku selalu bicara gini, jangan sampai orang itu salah paham. Karena wanita itu, kalau kita baik, wanita itu salah paham. Kamu siap nggak untuk menanggung risiko itu, gitu. Oh iya, daripada misunderstanding ya, baik-baik ternyata ada udang di balik batu ya. Gitu, masalahnya itu aja. Kalau di antara berdua, siapa which one of you that is more suka marah galak emotional? Temper kali ya. Ya. Siapa yang lebih galak? Difficult to say. I think we are very close in this respect. Masih sebelahan. Coba kalau tadi Mbak Tia, coba ke tempat temannya tadi langsung cerita semua RW. Tergantung situasi. Kadang-kadang dia juga marah, aku marah atau gimana gitu.
Tapi kita selalu diskusi, kita nggak pernah membiarkan masalah itu berlama gitu. Jadi harus diselesaikan pada saat itu juga. Oh, oke. Yeah, Nah, probably RV, there's some information that most guys Indonesian said that Palembang lady mostly live in high tone. Every morning, she could yell to, Pepe, ayo, cepat. padahal udah emang tone-nya mau udah segitu ya, Segitu, Mbak gitu ya. ya. Tone-nya udah segitu. Cuma orang kalau dengarnya kayak bilang tinggi. sama RW, karena kita orang Sumatera itu luas, penduduknya sedikit, jadi kalau ngomong itu harus besar-besar, karena tetangganya jadi tahu. Yeah. Nah, Because they live at the Ngomong itu distance. teriak. Sampai garuk-garuk RW-nya. Udah normal itu. I don't know. Yeah, it's a good description of Sumatra ladies. Yeah, Palembang ladies. I tone. I like this one. Itu Palembang ladies ya. Yeah, Oh, dia jadi and punya, I tone. dia punya kata tuh dia. Yeah. So But not you even. know, in Europe. In Europe, we have Italy and Italians. They are also very high tone. So I call Indonesians the Italians of Asia. Ya itu dia. The Itu same. dia pas tuh. Ya emang orang Itali tuh kalau itu ya Ngomong juga high tone ya? Oce gitu, Ya. jadi kayak gitu. Very high tone. High tone. Oh, berarti Italia itu orang Palembangnya Indonesia lah ya? Mbak Tia nih, kalau Arbe itu gimana sih orangnya? Maksudnya apa Oke. selalu lembut, apa selalu yang kayak yang Apa sama kayak orang-orang sama Indonesia kayak di gitu? film nggak sih Ah. gitu? Ya orang-orang lihat Dia orangnya baik banget dia. Baik, Iya ya. baik ya. Berbunga-bunga kayaknya. Ngerti kayaknya. Enggak ya, baik banget bener. Terus dia bisa mengerti lagi. Kan kita kan kalau orang Indonesia kan banyak keluarga, kadang-kadang orang datang on the spot gitu kan. Dia bisa terima aja gitu. Oh, orangnya santai banget. Pernah ada ustadz datang tiba-tiba gitu, nginep. Oke aja gitu, baik. Oh. Terus keluarga aku paling seneng juga sama dia, malah pada seneng dia maaf daripada aku. ada punya mantu ya soalnya Iya, kan. Mbak Tia, tapi kan tetap ya, walaupun bisa dibilang Mbak Tia juga udah lama lah tinggal di Prancis gitu ya. Tapi di awal-awal pernikahan gitu, pasti kan ada shock culture juga. Udah tadi Maksudnya tetap ada perbedaan, mungkin kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia seperti apa, terus orang bule seperti apa. Nah itu sempat ngerasain juga nggak Kalau sih? di Prancis kita kan kayak toilet nggak ada airnya gitu kan. Kayak Kalau soal yang gitu-gitu sih enggak ya. Ini ada shock culture apa enggak? Ya. Karena kan enggak, aku kan dari Jakarta ya kan. Terus dia tuh tinggalnya tuh bukannya di Paris kan, di daerah di kampung, maksudnya di Belfort itu kan menurut aku kampung. Jadi makanya shocknya karena aku tinggal di kampung. dulunya. Biasa tinggal di city, tiba-tiba di situ. Used to be less than 1 million of people. Oh You know, yeah. it's very small. And me, I have grown in nature. I mean, skiing in winter, swimming in summer, trekking, doing some cycling. You know, that's my life. I mean, being outside in the nature. I'm not, I would say, a guy from a city guy. I'm not a city guy. Oh. So So, the shock for me was Jakarta, because Jakarta is too big, it's too crowded, it's big traffic, it's polluted, too many people everywhere. But for Adi, maybe it was a shock to come to my place because it was just too small. Not enough traffic, not enough people. Karena dulu aku kan karir banget, terus itu di samping berkarir juga banyak bisnis gitu kan. Jadi emang sibuk banget. Terus ya di Jakarta ya beda lah, di Jakarta walaupun kita di Indonesia tapi di Jakarta kan beda ya sama di negara Eropa tapi di kampung kan. Ya, hektik banget ya kalau kita kan. Itulah mungkin alasannya kenapa. Yeah. You know, the biggest city in France is Paris, and Paris is less than even less than half the population of Jakarta. Really? Oh really? Yeah. How many lives there? I think 10 to 11 people, 10 to 11 million people in Paris.
Oh, Jakarta almost 70 million. In Jakarta only. Tapi kalau kerja lebih karena kan yang dari suburb itu kan Oh, ke situ semua ya. Oh. Tambah lagi kan turis ya, paling nambahnya turis-turis itu yang bikin ramai kalau di Paris ya. Oh, Iya, tapi betul. itu kenapa akhirnya Mbak Tia sama Hervé juga mudah untuk memutuskan pindah ke Swiss kali ya? Karena lebih suka yang tenang. Enggak, karena dia dapat jadi expatriate dari kantor. Oh gitu, karena memang berarti udah berapa tahun nih di Swiss? Di Swiss sudah 10 tahun. 10 tahun. Jadi Mbak Tia tuh Palembang Jakarta, Jakarta Prancis, Prancis Swiss sekarang berarti. Putra putri ada berapa? 1. Karena juga waktu itu bermasalah juga untuk dapat anak. Ya mungkin ya itu juga karena bukan shock culture ya, jadi ada perubahan suasana, perubahan tempat, buat agak susah juga punya anak. Agak lama ya. Oh, Sekarang berapa tahun udah? Sudah 14. Oh, udah mau ABG ya. Oh, udah cewek cowok sih Mbak. Lagi ABG banget ini. Sama Mbak. Kita juga Sama punya Mbak, kalau punya remaja anak ABG gitu. udah mulai punya dunia sendiri gitu ya. Iya benar-benar nih. Nah sekarang tinggal di Zurich, enakan mana waktu itu Di Belfort apa kalau di- kita lihat suasananya kayaknya seru banget tuh, udara Swiss gitu ya. Ya udara di sini polusi enggak ada polusi ya. Gak ada polusi ya. Zero Zero pollution pollution. ya. Zero COVID ya. Kita kemarin ke situ dibilang kita pakai masker kan. Terus bilangin, "Ngapain kamu pakai masker? Take off aja," dibilang gitu. Orang sekarang kita udah nggak pakai masker. COVID is zero here katanya gitu. Oh. Iya. Di sana yang pindah karena pekerjaan ya? Siapa? Maksudnya? Ke Zurich. Zurich. Di Baden aslinya sih karena anakku kan sekolah di Zurich International School, makanya kita jadinya tinggalnya di Zurich. Oh. Tapi kerjaannya dia di Baden tuh berapa lama? 40 menit kan? 40 menit di sini. Nah, sekarang kita juga penasaran nih. Saya rasa juga teman-teman juga pada penasaran gimana sih suasana di Swiss gitu. Kita waktu itu pernah nih Mbak Tia live gitu ya di Instagram kita, kita share gitu ya seperti apa Swiss. Dan mereka tuh sampai amazed banget sama lake di situ karena airnya jernih banget, benar-benar bersih banget. Dan di sana, dan Swiss kan jadi naik ya sama Indonesia nih karena memang ada pemberitaan terakhir kemarin ya waktu Kang Emil gitu kan. Tapi justru orang jadi kepo dengan Swiss kan. Bagi banyak orang Indonesia tuh ngeliat kayaknya Swiss, oh ini ya kayak apa secepretannya surga gitu ya, bagus banget gitu kan, ada macam-macam gitu. Nah kita mau lihat ya. Terus apalagi katanya Mbak Tia ini kita nggak perlu punya kolam renang karena di depan ada glade tinggal. Nah itu dia. Mbak Tia boleh dong, kita pengen penasaran nih, pengen lihat suasana rumahnya. Ya di teras aku aja ya, nggak Iya, boleh. Oke. Tuh jalan nih. Mau ikutan nggak? Iya, Arfa ikutan. Ikutan boleh. Iya. Oke. Ali ikutan ya. Ya, asik. Waduh, nih baru kali ini. Jalan, tur. Nih, teman-teman kita pengen penasaran nih. Kita dari kemarin tuh lupa ya, pengen lihat berantakan ya rumah karena anak main. Iya ada. Gini aja berantakan. Anak Puspa kok nggak bisa lihat kalau. Oh, ini dia. Hai. Tinggalnya di band. Mbak siapa namanya Mbak? Salam. Saya Puspa. Oh, Puspa. Sama Mbak Penny dari band. Oh, dari band. Kemarin ya. Iya bener, waduh. Iya. Kita ngobrol juga ya sama Tunggu ya. Enak. Oh iya, ini dapur ya berantakan ya. Jadi wah, ini seru banget. Apa ya malu ya. Soalnya Duh. Ini view tiap hari kayak gini ya Mbak Tia? Iya, tiap hari ini dari ini dapur gitu kan. Aduh. Ininya lake-nya. Seru banget. Itu kalau winter itu berubah jadi es nggak? Karena ada beberapa lake kan jadi es. Enggak ya? berubah jadi es. Terus kita keluar. Waduh, ada balkonnya juga. Wah, ini kayaknya. Yuk kita keluar yuk. Seru banget ya. Aduh, salah. Waduh. Oh ini Winter Garden ya. Aduh, maaf. Winter Garden. Oh, jadi kalau ini bisa di sini nih. Oh. Ini Winter Gardennya kita kalau kita suka ya duduk-duduk kan ngafe di sini. Wah seru sih.
Seru banget. Kayaknya besok nanya sama Mbak Tia rumah-rumah di situ yang dikontrakin buat kalau traveling gimana gitu. Airbnb gitu. Aduh, tapi ini tadinya nggak ada ini. Aku sebel juga nih. Ini untuk mahasiswa. Tadinya dia vineyard. Sebenarnya sebelumnya bagus. Ini baru tahun lalu. Oh, baru dibangun ini. Sebelumnya vineyard keren banget, tapi jadi ada ginian, jadi nggak bagus sebelah ininya di sebelahnya. Nah ini baru ini lake-nya. Itu ada kapal kan? Itu bisa dari Zurich ya kalau nggak salah tuh. Waduh. Ini sih keren banget ya. Nah ini stasiun kereta yang di ujung situ stasiun kereta. Oh berarti deket banget dong ke rumah Deket, jalan kaki. Makanya tadi temanku Puspa langsung jalan kaki. Dia dari Bern ada langsung tren ke sini. Oh itu dia trennya nih. Ganti-ganti. Nah ini dia nih yang dari Bern nih. Pas banget. Oh itu kereta dari Bern ya? Waktu itu kita dari Bern langsung. Mau ke Belanda loh situ nggak? Keretanya bukan ya? Nggak, ini kita di City kok ini. Kita waktu itu kalau ke kemana ya? Itali kali ya? Jerman? Aku lupa. Ini kalau misalnya musim panas lagi libur, karena ini hari kerja ya, jadi nggak banyak ini boatnya. Di sini penuh boat semua. Gitu. Oh itu kalau musim panas ya? Ini danau apa Mbak namanya Mbak? Iya kalau lagi weekend. Kan ini kan panas tapi bukan weekend kan? Oh I see. Ini danau Zuri ya? Lake Zuri? Ini Lake Zuri namanya. Seru banget ya. Banget. Itu Mbak Alia itu bisa berenang nggak di sana? Ini yang berenang tuh di situ. Kelihatan nggak ya? Ada rel kereta. Iya, ya kelihatan. Ini mana ya? Kelihatannya gimana sih? Gimana ya? Kelihatan nggak kelihatan? Ini ada rel kereta nih. Mana ya? Kan ada jembatan. Gimana sih? Kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan kok. Nah kalau kayak gitu tuh kita boleh nggak sih Mbak Tia ngelewatin rel gitu? Kan ada jembatan. Oh nggak boleh. Oh di jembatannya? Iya. Itu ada perahunya tuh. Itu jembatannya tuh. Enggak maksudnya melewati rel kereta apinya. Itu itu. jembatan. Oh iya itu bisa berenang langsung. Itu lagi ada yang berenang. Wah seru banget ya. Kalau di Indonesia udah ada nggak boleh jalan kereta bukannya boleh nyebrang lagi, udah pada jualan. Di sini enggak. Ya. Aduh panas ini udah mulai panas nih winter. Ya maklum lah baru pulang dari Indonesia jadi banyak barang. Oh iya banyak yang dibawa-bawa ya. Tapi banyak. Seru banget. Ini juga kami tadi pagi berenang tuh udah jemur. Seru ya. Wah kapan-kapan kayaknya kita tanya sama Mbak Atia nih. Mbak Atia. Harus di sini ya. Iya. Nanti ketemu teman-teman banyak di sini. Wah seru. Mbak Tia. Okay. So you've seen my swimming pool. So big ya, very big ya. That's a record. 7 o'clock in the morning every day, jumping. Really? Tapi kalau lagi summer gini airnya masih dingin nggak Mbak Tia? Tadi nggak tahu. No, Tadi okay. dingin nggak? Aku I lagi. think 20 degrees. Oh 20 degrees is cold for us. Udah panas gitu masih 20 sih. For you probably warm, but for us still cold. I know. That's why she's not going. I'm going alone. Aku kalau mau ke lake itu harus, aduh dingin nggak harus ini dulu pakai air gini di apa ya? Oh biar menyesuaikan. Disiram-siram dulu. Oh iya. Nah Mbak Tia, kita kan tahu kalau kita sebagai turis gitu ya, kita kan melihat pengeluaran di Swiss itu lumayan besar, lumayan tinggi dibandingin sama Eropa lainnya. Nah itu gimana tuh? Mungkin bisa ceritain juga dong. Apalagi buat Indonesia ya, hitungan Indonesia. Iya, boleh ceritain dong. Apanya nih maksudnya trik-triknya gitu supaya bisa murah? Bukan. Itu juga boleh. Plus sama mungkin boleh juga cost-nya deh, living cost-nya seperti apa. Sehari tuh bisa cost berapa sih kita di Swiss? Misalnya kayak rumah nih, ya kalau kita kan sudah menetap ya, jadi beda. Kita bisa belanja di Jerman, bisa belanja di Swiss, maksudnya di Prancis lebih murah. Belanjanya ke Prancis, ngeri banget. Di sini ke Jerman hanya berapa? 15 menit nggak nyampe ya, 15 menit. Ada yang 15 menit, ada yang ya kalau aku memang di Prancis karena sekalian lihat mertua. Oh, mertua masih tinggal di sana ya? Oh iya, semua di situ ya. Nah, tapi kok kayak living cost maksudnya kayak misalnya rumah nih, mungkin
buat teman-teman yang ada keniatan untuk tinggal di Swiss atau apa gitu, mungkin daerah-daerah yang pas cocoknya di mana untuk biayanya sekian gitu. Iya, tergantung daerahnya. Kalau Zurich paling mahal. Iya, paling tinggi kan? Ya, mahal. Kisaran berapa Mbak? Misalnya per month atau per week? Ya average-nya aja ya 5.000 lah kalau yang Swiss franc ya? 5.000 Swiss franc. Gede juga ya. Jadi kayak waktu kita, karena aku hitungannya gini, waktu kita ekspat ya, itu kita dikasih dana 5.000. Itu untuk apa namanya, rumah atau everything? Enggak, mau rumah mau apartemen hanya dikasih 5.000. Oh, 5.000 per bulan gitu. Oh, untuk rumah ya, untuk. Nah, Berarti 5.000 Swiss franc tuh kalau misalnya di Indonesiain berarti sekitar, kan sekarang 15 sama kayak euro kan ya? Ya, lebih juta lah. euro sekarang. Udah naik lagi, kemarin kita sama. Iya. Hampir 100 ya. Iya dong. 125. Oh iya, waduh, gede juga ya. 125 juta per month. Per bulan. Nah teman-teman kalau yang lihat ini dan kepengen lihat kayak tadi Mbak ada link, ada view bagus tempatnya gitu, ya jelas aja ya. Makanya kerja. Juga tergantung, itu juga yang kecil yang nggak bagus. Kalau yang mau bagus sih bisa sampai 13.000. Wow. Kalau nggak suka Temanku 13.000, ada teman 13.000 dia. Oh, tapi mungkin lux banget atau gimana sih? Mereka tuh kalau melihat apa namanya, mahal atau enggaknya tuh dari luxury-nya atau tempatnya atau look-nya juga, dari tempatnya, dari daerahnya, dari view-nya gitu. Waduh, ya. Ini tentunya juga namanya, kita juga happy juga ya waktu itu ketemu Mbak Atia tuh lagi mau ketemu sama salah seorang imam besar gitu. Kita nggak nyangka udah lama di Eropa ternyata masih mau ketemu sama ulama gitu. Apalagi bule ini, bule Perancis loh. Kita memang pecinta ulama. Masya Allah. Ceritain dong Mbak, kemarin Mbak gimana Mbak? Ini Mbak, kita punya YouTube juga, namanya Ulul Albab. Ulul Albab Swiss. Ulul Albab Swiss. Ulul Albab Swiss, jangan lupa di subscribe teman-teman semua. Itu cerita mengenai apa aja tuh Mbak? Enggak, kita yang mengenai tentang di Swiss juga kita tapi kan aku adminnya jadi agak tersendat-sendat. Gak apa-apa, yang penting buat fun ya. Gak ada sibuk juga, jadi agak lama gitu. Terus kita ada ustadz yang bikin untuk di YouTube kita, dan itu ustadz kita juga yang ngajarin kita tahsin, baca Al-Quran gitu. Saya penasaran juga, di sana tuh gimana sih Mbak, apa namanya, negaranya, tentang orang-orang Muslim yang tinggal di situ? Ada sempat ada Islamofobia di sini ada kebebasan beragama ya, nggak ada masalah kan. Dan itu terdapat dalam regulasi pemerintahan ya. Ada kebebasan dalam beragama, jadi nggak ada masalah juga. Tapi memang kadang-kadang tuh ada yang fanatik gitu kan, yang anti Islam ya kan. Ya mereka nggak. Lagi pula kan sekarang ya kesalahan Muslim yang kecil dibesar-besarkan, jadi kan image-nya tambah jelek, ya kan begitu. Nah disitulah makanya banyak ada segelintir orang yang tidak suka, itu yang ya wajar. Ya Islamofobia lah itu, jadi Islamofobia. Tapi sekarang kan lagi digalakkan kan untuk Islamofobia kan. Iya benar, anti Islamofobia. Oh, tapi sempat ada pengalaman yang nggak enak nggak sih Mbak Tia? Apalagi kan Mbak Tia kalau saya lihat berkerudung gitu ya, tinggal di mungkin negara yang minoritas gitu. Sempat ada kejadian atau apa yang mungkin kurang enak gitu? Enggak, kalau aku kan nggak terlalu berkerudung juga sih kadang-kadang. Terus sempat teman di kereta. Makanya kadang-kadang di kereta juga suka takut kalau pulang gitu malam pakai kerudung. Takut sendirian gitu, ngeri juga. Agak ngeri. Iya. Kalau Arve gimana? Tapi kalau rame kita pakai kerudung nggak ada masalah ya kita. Kalau misalnya rame-rame ya gitu ya. Kalau Arve gimana ketika dia meluk Islam? Apa pas ngaji ikut ngaji nggak sih beliau? Enggak, dia punya imam sendiri, orang Perancis. Oh iya. Ada YouTube-nya Imam Busena. Imam Busena. Oh, Masya Allah.
Itu YouTube-nya jangan lupa subscribe juga walaupun bahasanya Prancis ya, gitu ya. Ngerti ya, ngerti. Bagus, ngajinya bagus, ini bagus Imam Busena, terus dia lembut gitu nerangin. Iya, waktu itu saya sempat Jumatan di Grand Mosque di Paris Grand Mosque. Di situ ketika Jumatan pas lagi khotbah saya terharu. Soalnya bahasanya nggak ngerti. Nggak ngerti. Makanya ini terharu nggak paham. Wih, pasti aku ini ketawa. Aduh, Masya Allah di situ penuh banget waktu itu kan, perkembangannya luar biasa nih. Terus sampai ke jalan-jalan, biasanya sampai ke jalan. Iya, sampai ke jalan tuh Jumatan tuh, Masya Allah. Kalau di Swiss sendiri Mbak gimana? Kenapa? Kalau di Swiss sendiri gimana? Maksudnya kayak sholat Jumatnya, apakah ramai juga kayak di Paris? Ramai juga, ramai. Tapi di sini dibikin 2 kali. Ada dibikin yang di masjid yang besar itu, yang Zurich, di masjid Opuswil itu 2 kali dia dibikin. Di 2 sesi gitu? 2 sesi. 2 sesi gitu. Waduh. Terima kasih banget, ini waktunya sangat luar biasa. Sekali-sekali ikut, tapi jauh juga sih jadinya. Kemana? Ini ada ya, perempuan juga. Grand Mosque yang di Swiss. Oh, Swiss ya. Apa masjid besarnya? Oh gitu. Wah, menarik banget nih. Seru banget ya, apalagi kita lihat rumahnya, udah gitu. Ini komplit nih kita ngobrolnya. Waduh. Tapi ini luar biasa banget nih, kita dapet sharing insight mengenai seperti apa kehidupan di sana gitu ya. Ketemunya pasti banyak yang kepengen ngelewatin fase kayak Mbak Tia ini ya. Iya, gitu ya. pastinya. Tinggal di negeri-negeri impian, pasti ada yang kayak gitu. Karena kan. Swiss tuh kayak salah satu negara impian gitu ya, kayak wishlist gitu. Orang-orang pengennya pasti ke Swiss. Gitu. Iya. Ada saran nggak, Mbak? Anakku dari kecil aja dia pengen. Jadi pas kan RB kan hanya 3 tahun ekspat. Terus anakku dia nggak mau balik lagi ke Prancis. Karena emang ya terpaksa lah, bapaknya harus kerja keras ya. Bapaknya harus stay di situ. Waduh. Kalau misalnya ada yang tertarik Mbak untuk apa namanya, misalnya ada saran gitu kan, pasti banyak tuh yang kepengen banget kerja di Swiss, pengen banget berkarir di Prancis gitu. Itu ada nggak advice mungkin yang sekarang baru kuliah? Langkah-langkahnya apa gitu? Baru kuliah atau baru? Coba aja apply karena di sini banyak orang Indonesia yang kerja di sini. Ada di Google, ada di ya kayak di company. Kan sekarang company dulu Alstom company-nya, sekarang GE General Electric. GE. Mereka orang banyak apply aja gitu. Makanya kemarin juga ada yang mau minta beasiswa, apply. Karena aku juga dulu, kita kan harusnya memang kita harus punya niat, ya kan, terus fokus, terus kita berusaha untuk bikin, terus kita, ya misalnya mau dapat beasiswa atau bekerja, ya cari aja sekarang kan udah open kan di internet bisa. Yang penting niatnya seperti apa dan komit ya. Iya. Terus ya pantas nggak diri kita untuk yang gitu. Jangan terlalu halu juga gitu. Iya, nggak ada halu gitu. Kalau misalnya kita belum pantas ya jangan juga inilah apply. Sakit hati nanti. Ntar baper lagi nggak terima-terima. Oke, Mbak Tia, RB, thank you so much ya untuk waktunya. Ini benar-benar seru banget obrolannya. Bener, merci beaucoup for the time. Dan gini dong, sama-sama dijawab. Merci beaucoup, buku tulis. Ini buku tulis. Oh, lucu juga loh Mbak Tia ini ya. Ya teman-teman, Masya Allah luar biasa. Ini obrolan kita dengan Mbak Tia dan juga RV dari dari Swiss, dari Zurich ya. Waktu itu ketemunya kita lagi sama-sama ketemu dengan seorang imam besar Indonesia. Ada bule datang ke sini. Yang bener nih gitu kan. Ini menarik nih. Udah kita pas lagi ngobrol. Sebentar kita selisipan waktu itu ya Mbak ya, selisipan gitu. Iya selisipan. Aku juga sama Ustadz Aal, oh iya gitu kan, makanya kemarin ketemu Ustadz Aal aku tanya, Ustadz kemarin saya ketemu sama jemaahnya Ustadz di sana, ada nomor teleponnya nggak? Gitu kan, maksudnya kita mau ajak ke sini kan, udah balik kan gitu ya. Iya, kita balik hari Sabtu. Karena udah berapa hari? Sebulan lebih di Indonesia, sebulan lebih. Anak juga diajak waktu itu? Iya, kita bertiga.
Gila deh, mudah-mudahan jadi tambah semangat teman-teman yang lagi mau usaha seperti Mbak Atia, membina keluarga di negeri orang ya. Dengan sedikit persamaan, seperti biasa bilang, dengan sedikit persamaan banyak perbedaan, tapi mereka bisa dengan persamaan tersebut membina sampai sejauh ini, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mbak Tia. Merci beaucoup, Elti. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nah, begitu kan teman-teman semuanya. Baru kali ini kita ngobrol dengan salah seorang pasangan dari luar negeri dan kita bisa lihat rumahnya, kita bisa lihat suasananya. Ya. Kita dari kemarin kenapa nggak kepikiran ya untuk pengen lihat suasananya seperti apa? Biasanya kita zoom, tapi ya udah kita tahu latarnya seperti apa, tapi kita nggak tahu situasi di rumahnya seperti apa, misalnya kayak tetangganya atau apa gitu kan. Kalau ini kan kita benar-benar kayak ditunjukin banget, apalagi kebetulan di Zurich ini tempatnya Mbak Tia cantik banget kan, view-nya setiap hari ngeliat lake. Aduh, itu kayak impian kita banget. Waduh, kalau gitu kerja keras, karirnya kerenin, nanti bisa pilih mau tinggal di negara mana aja dan yang juga penting tetap ikhtiar. Benar, ikhtiar. Oke, kalau gitu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.